Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mustafa Zaman Official. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita melakukan perjalanan spiritual menelusuri jejak-jejak kenabian, mengarungi samudra sejarah Islam yang agung, menuju sebuah tempat yang menjadi saksi bisu turunnya wahyu pertama, Gua Hiro dan Jabal Nur. Saudaraku seiman, Jabal Nur atau Gunung Cahaya adalah sebuah gunung yang terletak di sebelah timur laut kota Mekah. Ketinggiannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan gunung-gunung lain di dunia, namun keutamannya tak terhingga. Disinilah di salah satu puncaknya terdapat sebuah gua kecil yang kelak akan mengubah wajah dunia. Gua itu bernama Gua Hiro. Mengapa Jabal Nur disebut Gunung Cahaya? Bukan karena ia memancarkan cahaya fisik, melainkan karena di puncaknya cahaya hidayah ilahi mulai terpancar ke seluruh alam. Sebelum kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyepi di Gua Hiro. Beliau mengasingkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan kota Mekah yang kala itu dipenuhi syirik dan kemaksiatan. Beliau mencari ketenangan, merenungi hakikat keberadaan dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 29. Dan barang siapa di antara mereka berkata, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami membalas orang-orang yang zalim. Ayat itu mengingatkan kita akan keesaan Allah dan kebatilan perbuatan syirik yang merajalela kala itu. Tafakkur dan tadabur adalah amalan mulia yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengisolasi diri bukan untuk menjauhi masyarakat secara total, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Kholik. Ini adalah teladan bagi kita semua, bahwa di tengah kesibukan dunia, kita harus senantiasa menyisihkan waktu untuk muhasabah dan mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat malam yang penuh berkah di bulan Ramadan, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah di Gua Hiro, tiba-tiba Jibril alaihi salam datang menghampiri beliau. Peristiwa ini diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan hadis yang sangat masyhur. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ru'ya shadiqah atau mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat suatu mimpi pun kecuali datangnya seperti terangnya pagi. Kemudian beliau dijadikan senang berkhalwat atau menyendiri. Beliau berkhalwat di Gua Hiro dan beribadah di sana beberapa malam sebelum kembali kepada keluarganya. Kemudian kembali lagi untuk berbekal. Beliau melakukannya sampai datang kepadanya Al-Haq. Ketika beliau berada di Gua Hiro, malaikat datang kepadanya dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu memeluk beliau hingga beliau merasa sesak, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu memeluk beliau lagi hingga beliau merasa sesak, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu memeluk beliau lagi untuk ketiga kalinya hingga beliau merasa sesak, kemudian melepaskannya dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5.
Inilah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah perintah untuk membaca, sebuah perintah yang bukan hanya bermakna membaca tulisan, tetapi juga membaca alam semesta, membaca tanda-tanda kebesaran Allah, dan membaca diri sendiri. Inilah awal mula risalah kenabian yang akan membimbing umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Setelah peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dengan gemetar, ketakutan, dan menceritakan apa yang beliau alami kepada istri tercinta, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dengan ketenangan dan keyakinan, Siti berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau senantiasa menyambung tali silaturahmi, menanggung beban orang lain, memberi makan orang miskin, dan memuliakan tamu, dan menolong kebenaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan Siti Khadijah ini menunjukkan keimanan yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok istri yang mendukung sepenuhnya dakwah suaminya, memberikan kekuatan dan menenteramkan hati. Inilah teladan bagi kita semua, bagaimana seorang pasangan seharusnya saling menguatkan dalam kebaikan. Siti Khadijah kemudian membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Waraqah bin Naufal, sepupu beliau yang beragama Nasrani dan memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab suci. Waraqah pun membenarkan bahwa yang datang kepada Nabi adalah Jibril, malaikat yang sama yang pernah datang kepada Musa. Waraqah berkata, "Itu adalah An-Namus, malaikat Jibril yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Alangkah senangnya jika aku masih muda saat engkau diutus. Alangkah senangnya jika aku masih hidup saat kaummu mengusirmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perjalanan dakwah setelah itu tidaklah mudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai rintangan, cacian, dan penolakan dari kaum Quraisy. Namun beliau tetap teguh dan menyampaikan risalah Allah. Sahabat cahaya iman, dari kisah Gua Hiro dan Jabal Nur, kita dapat mengambil banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga tentang pentingnya tafakkur dan tadabbur, keutamaan ilmu dan membaca, kesabaran dalam berdakwah, dukungan pasangan dalam keluarga, serta keesaan Allah dan anti syirik. Gua Hiro dan Jabal Nur bukanlah sekedar tempat bersejarah, ia adalah simbol pengingat akan permulaan cahaya Islam yang kemudian menerangi seluruh penjuru dunia. Ia adalah saksi bisu perjuangan seorang nabi yang mulia, yang dengan gigih menyampaikan risalah kebenaran. Semoga dengan menelusuri kisah Gua Hiro dan Jabal Nur, keimanan kita semakin bertambah, kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin mendalam, dan semangat kita untuk menuntut ilmu serta berdakwah semakin berkobar. Marilah kita jadikan kisah ini sebagai motivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita, membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, serta menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, "Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran." Ayat ini menegaskan pentingnya ilmu dan hikmah dalam kehidupan seorang muslim. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten Islami inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.